I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurul Fauziah, kelas 2B, Fakultas Usuluddin Adab, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan artikel yang sudah saya buat dengan judul Sejarah Awal Mula Nahwu serta Khilafiyah Aliran Basrah dan Kufah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Penguasaan bahasa Arab dapat diperoleh dari berbagai program. Salah satu di antaranya yaitu program pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, ataupun pondok pesantren, bahkan di perguruan tinggi. Bahasa asing ini sangat penting bagi umat muslim karena yang menjadi pedoman umat muslim adalah Al-Quran dan hadis, yang keduanya itu menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua siswa dapat memahami bahkan belum menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alternatif pengajaran yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan penerapan pengajaran disiplin Nahwu. Ilmu Nahwu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenali kalimat-kalimat bahasa Arab dan sisi i'rab dan binanya. Tujuan ilmu Nahwu sendiri adalah sebagai penjagaan lisan dari kesalahan dalam pengucapan lafal bahasa Arab dan untuk memahami Al-Quran serta hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Dalam sejarahnya, ilmu Nahwu telah melewati berbagai diskusi, orientasi, dan aliran sejarah sepanjang sejarahnya. Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh para ahli Nahwu merupakan salah satu cara untuk membedakan antara satu aliran dengan aliran yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah mulanya ilmu Nahwu, siapa peletak pertama perumusan ilmu Nahwu, dan apa sajakah perbedaan antara aliran yang satu dengan aliran yang lainnya. Sejarah awal mula Nahwu. Dikatakan bahwa yang pertama kali merumuskan Nahwu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau lahir di kota Basrah pada tahun 603 Masehi dan meninggal dunia di kota Basrah juga. Beliau dikatakan sebagai perumus pertama Nahwu dengan alasan riwayat perintah Ali bin Abi Thalib. Asal mula ilmu Nahwu berasal dari kisah Abu Aswad Ad-Du'ali yang suatu ketika beliau melihat Ali bin Abi Thalib sedang merenung. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku ingin menulis sebuah risalah tentang dasar-dasar bahasa Arab." Beberapa hari setelahnya, Abu Aswad Ad-Du'ali datang kembali dan membawa lembaran yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalam seluruhnya adalah isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah yang menerangkan tentang sesuatu. Fi'il adalah yang menerangkan tentang perbuatan, sedangkan huruf adalah yang menerangkan makna yang tidak baik dengan isim maupun fi'il. Beberapa hari selanjutnya, Abu Aswad Ad-Du'ali membawa lembaran lagi. Dalam lembaran tersebut menjelaskan tentang huruf nasab, yakni ka'anna, inna, anna, la'alla, laita. Tetapi Abu Aswad Ad-Du'ali tidak memasukkan lakinna. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, "Mengapa engkau tidak memasukkan ke dalamnya?" Abu Aswad menjawab, "Aku tidak menganggapnya sebagai huruf nasab."
Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, iya, lakinna termasuk huruf nasab, tambahkan ke dalamnya. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali memasukkan lakinna ke dalam huruf nasab tersebut. Basrah merupakan kota yang dikenal sebagai kota kelahiran ilmu nahu, karena kota ini selalu menjadi pusat kegiatan-kegiatan pengajian dan penelitian di bidang itu. Sedangkan Kufah terkenal sebagai negerinya para muhadisin, penyair, dan ahli kiroah. Sejak awal berdirinya Kufah telah dibanjiri oleh para sahabat Nabi. Di antaranya yang paling terkenal adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Karena saking mereka sibuknya, mereka tidak sempat mengejar. Selanjutnya, Kufah itu sendiri membentuk aliran tersendiri dalam bidang fikih dan ilmu tata bahasa dan menjadi tandingan bagi Basrah. Berawal dari memberi tanda mushaf Al-Quran, Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian dikenal sebagai peletak dasar ilmu i'rab. Dan setelah itu banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar ilmu al-qiraah dan dasar-dasar ilmu nahwu. Dan banyak juga murid yang berhasil kemudian menjadi generasi penerus yang mengembangkan gagasan-gagasan yang telah dirintisnya. Di antaranya Na'as bin Asim, Yahya bin Ya'mur, Abu Aswad Ad-Du'ali juga memiliki beberapa murid yang juga pakar bahasa Arab. Di antaranya ada Khalil bin Ahmad. Beliau ini lahir di Basrah. Beliau memang tidak membuat kitab tersendiri mengenai nahwu. Hanya saja banyak sekali pemakaiannya yang kemudian direkam oleh Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini merupakan murid dari Khalil bin Ahmad. Nama asli beliau adalah Amr bin Uthman bin Qalbar. Beliau lahir di kota Syiraz dan tinggal di Basrah. Setelah Khalil wafat, Imam Sibawayh menggantikannya karena pada masa ini Sibawayh merangkul ketenaran hingga suatu saat ia harus berdebat dengan para ulama. Pada saat inilah perdebatan antara ulama Kufah dan ulama Basrah terjadi. Sampai pada suatu ketika Imam Sibawayh mengalami kekalahan karena orang Arab dari kabilah Al-Hutama tidak berpihak kepada Imam Sibawayh. Perdebatan tersebut benar bahwa perdebatan antara Imam Sibawayh dengan Al-Kisai itu sangat terkenal, tetapi bukan hanya Imam Sibawayh saja, banyak ulama-ulama Basrah yang berdebat dengan Al-Kisai. Perdebatan aliran Kufah dan Basrah ini berakhir pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, pendapat antara kedua aliran tersebut memasuki babak baru, yaitu fase penelitian dan pengajian. Pada masa ini juga disusun buku-buku yang membahas tentang masalah perbedaan pendapat dalam nahwu. Adapun perbedaan antara aliran Basrah dan aliran Kufah diantaranya yaitu permasalahan nahwu di antara Basrah dan Kufah bukanlah masalah pokok, tetapi itu permasalahan yang juziat. Yang kedua, seperti pada i'rab isim sita, Kufah berpendapat ia boleh dengan tanda dan boleh dengan harokat, akan tetapi aliran Basrah hanya boleh dengan harokat saja. Yang ketiga, pada masalah menjamak al-mu'annas dengan jamak muzakkar salim. Aliran Kufah membolehkan, akan tetapi aliran Basrah tidak. Yang keempat, permasalahan rofa mubtada dan isim. Kufah berpendapat bahwa zorof merupakan isim apabila posisi zorof mendahulukan isim. Sedangkan aliran Basrah tidak, karena isim itu dirofakan dengan ibtida. Yang kelima, aliran Kufah berpendapat bahwa kata na'am dan bi'sa adalah isim. Tetapi aliran Basrah berpendapat bahwa keduanya itu termasuk fi'il madhi. Yang keenam, aliran Kufah berpendapat tidak boleh takdim khabar atas mubtadanya mufrad atau jumlah, sedangkan Basrah membolehkan. Yang ketujuh, aliran Kufah berpendapat bahwa inna dan saudara-saudaranya tidak merupakan khobar, sedangkan aliran Basrah berpendapat bahwa inna dan saudara-saudaranya itu merupakan khobar. Yang terakhir, aliran Kufah berpendapat bahwa masdar itu terambil dari fi'il, sedangkan aliran Basrah berpendapat bahwa fi'il itu terambil dari masdar.
Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu nahwu itu sangat penting dalam menjaga kaidah tata bahasa Arab supaya bahasa Arab ini terjaga dari kerusakan. Dalam rangka memperluas wawasan ilmu nahwu tidak bisa lepas dari kajian historis. Para ulama terdahulu telah meninggalkan banyak warisan sejarah-sejarahnya ya. Usaha yang telah dirintis disambut dan ditindaklanjuti oleh generasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.